Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini media kita untuk sibar sinau bareng. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa hal. Di video ini kita akan coba berdiskusi tentang investasi dan manajemen investasi. Ini merupakan sebuah yang menarik untuk kita diskusikan, karena investasi itu tidak sekedar sebuah tindakan ekonomis, tetapi investasi itu juga merupakan sebuah tindakan bermakna. Kenapa kita sebut sebagai sebuah tindakan yang bermakna? Karena tindakan investasi itu bisa mempengaruhi atau memberikan dampak kepada orang lain, kepada lingkungan, dan seterusnya. Kita coba diskusikan investasi, lantas nanti kita diskusikan manajemen investasi dengan singkat. Saya share screen dulu. Jadi kalau kita bicara tentang investasi gitu ya, maka memang ada beberapa hal yang kita bisa ungkap. Yang pertama adalah mengapa investasi. Apa yang mendorong kita perlu atau mesti atau harus melakukan investasi? Kita itu hidup dalam sebuah dunia yang memiliki sumber daya yang terbatas, keterbatasan sumber daya. Karena ada keterbatasan sumber daya, maka ketika kita menggunakan sumber daya itu, maka kita harus gunakan secara benar. Tidak sekedar benar, tapi juga harus baik. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya finansial. Ketika kita punya sumber daya finansial, dan kita tahu bahwa sumber daya finansial itu ada keterbatasan, maka kita harus kelola sumber daya yang terbatas itu dengan baik, dengan bijak, dengan benar. Mengapa kita mesti melakukan investasi? Satu, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan uncertainty. Ketidakpastian itu secara logis akan memaksa kita untuk mengantisipasi ketidakpastian itu. Kalau ketidakpastian, uncertainty ini sebagai sebuah resiko, maka kita perlu melakukan investasi sebagai sebuah ikhtiar untuk mengantisipasi resiko tersebut. Ketidakpastian atau uncertainty ini adalah sebuah kewajaran dan kenormalan, karena hampir kita tidak bisa memastikan semua hal. Kita akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian, uncertainty. Ketidakpastian kebutuhan di masa depan, ketidakpastian tentang kondisi, situasi yang akan kita hadapi di masa depan, ketidakpastian tentang arus cash flow yang kita bisa terima di masa depan, ketidakpastian tentang cash outflow yang mesti kita keluarkan di masa depan, ketidakpastian tentang harga atau nilai tukar uang kita atas barang dan jasa yang ditawarkan di pasar di masa depan, dan seterusnya. Ketidakpastian itu atau uncertainty itu salah satu yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasinya itu adalah dengan melakukan investasi. Sehingga mengapa kita perlu investasi? Yang pertama, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan uncertainty.
Kemudian mengapa kita melakukan investasi? Karena ada ketidaksesuaian aliran kas, mismatch cash flow. Kita selalu dihadapkan pada mismatch cash flow. Ketika kita perlu mengeluarkan cash outflow, tidak serta-merta pada saat kita perlu cash outflow, maka akan ada cash inflow. Seringkali ada ketidaksesuaian, satu, ketidaksesuaian waktu. Yang kedua, ketidaksesuaian jumlah atau nilai atau volume. Kita punya cash inflow, lantas tidak serta-merta pada saat cash inflow, kemudian kita punya cash outflow. Ada ketidaksesuaian, ada mismatch. Mismatch waktu misalnya berjarak. Kemudian bisa jadi cash inflow kita lebih besar daripada cash outflow. Maka kelebihan cash inflow itu pun harus kita kelola. Ketidaksesuaian aliran kas atau mismatch cash flow itu menuntut kita untuk melakukan investasi. Investasi itu sebagai upaya untuk mengelola kelebihan kas atau exit cash flow, atau untuk mengelola cash inflow yang masuk duluan daripada cash outflow yang akan terjadi kemudian. Mengapa itu perlu kita kelola? Karena dalam konteks teori itu ada yang namanya opportunity cost. Ada kesempatan kita memperoleh manfaat, tapi kesempatan itu kita tidak ambil. Itulah biaya kesempatan, biaya opportunity. Katakanlah misalnya ketika kita punya kelebihan cash inflow jika dibandingkan dengan cash outflow, itu katakanlah misalnya 10 juta. Ketika 10 juta itu kita tidak manfaatkan, maka sesungguhnya uang 10 juta itu memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat kepada kita. Namun manfaat itu kita lepas karena kita biarkan, karena uang 10 juta itu tidak kita kelola atau kita tidak investasikan. Karena itu ketika ada mismatch cash flow, maka kita harus kelola. Seperti apa pengelolaannya? Salah satunya adalah dengan investasi. Kalau investasi itu dilakukan ketika cash inflow-nya lebih tinggi daripada cash outflow-nya, atau cash inflow-nya terjadi lebih dulu daripada cash outflow-nya. Kemudian, mengapa kita perlu investasi? Karena nilai tukar atau exchange rate itu tidak pasti, fluktuatif. Nilai tukar uang khususnya terhadap barang dan jasa, itu dalam jangka pendek fluktuatif. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, maka kecenderungannya nilai tukar uang terhadap barang dan jasa itu turun. Artinya, harga itu mengalami kenaikan. Artinya, nilai tukar uang kita terhadap barang dan jasa mengalami penurunan. Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu, maka yang kita bisa lakukan adalah menjaga daya beli kita atau menjaga nilai tukar uang kita terhadap barang dan jasa di masa depan. Untuk menjaga nilai tukar itulah, maka kita perlu melakukan investasi. Investasi menghasilkan
return, menghasilkan aliran kas tertentu dari investasi yang kita lakukan, maka hasil itulah yang kita gunakan untuk menambal daya beli kita, sehingga nilai tukar uang yang kita miliki itu bisa bisa match dengan perubahan barang dan jasa, harga barang dan jasa. Kita bisa juga kaitkan nilai tukar uang ini dengan mata uang asing gitu ya. Ketika misalnya ada kebutuhan-kebutuhan daripada cash outflow yang kita harus pergunakan mata uang asing, maka investasi itu sesungguhnya adalah menjaga nilai tukar uang kita secara personal, secara individu. Karena itu investasi itu merupakan sebuah tindakan bermakna yang penting. Artinya penting, ya kita mesti melakukan itu. Kemudian tidak hanya sekedar melakukan dengan orientasi ekonomis, tetapi di sana karena ini adalah tindakan bermakna, maka ada dimensi-dimensi non-ekonomis yang harus kita pertimbangkan, misalnya dimensi etis dan seterusnya. Oke, kapan kita melakukan investasi? Kita melakukan investasi itu kita bisa lihat, kita bisa identifikasi. Yang pertama, ya ketika kita memiliki likuiditas yang cukup, memiliki kemampuan untuk melakukan investasi itu, yang kemampuan itu dilihat dari sisi finansialnya atau likuiditas. Likuiditas cukup. Artinya kita memiliki kemampuan secara finansial untuk melakukan investasi. Maka pada saat itu itulah momen yang salah satu indikator momen yang tepat untuk melakukan investasi ketika kita memiliki kecukupan likuiditas. Kemudian yang kedua, kita tentunya melihat relevansi dengan situasi dan kondisi. Kita lihat konteksnya. Apakah pada saat ini adalah kondisi yang tepat, situasi yang tepat untuk melakukan investasi. Misalnya kita lihat kondisi pasar. Apakah kondisi pasar pada saat ini adalah kondisi yang tepat untuk kita melakukan investasi? Tentunya perlu dianalisa gitu ya. Yang ketiga adalah kapasitas, capacity. Apakah kita memiliki kemampuan itu bisa dipilah menjadi dua, ya, kemampuan atau kapasitas instrumental. Kita tahu secara teknis seperti apa investasi mesti dilakukan, seperti apa perencanaan, kemudian seperti apa analisa itu harus kita lakukan. Itu ada secara teknis alat-alat yang kita bisa pergunakan. Namun juga kita juga harus memiliki kapasitas praktis, kapasitas tidak sekedar instrumental, tetapi kapasitas untuk menilai apakah keputusan kita tidak hanya sekedar benar, tetapi ada dimensi-dimensi apakah keputusan itu baik. Jadi ada dimensi-dimensi moral, dimensi etis. Kita harus memiliki kapasitas itu sebelum melakukan investasi. Mengapa? Ya karena investasi itu tindakan bermakna. Dia tidak hanya tindakan individual gitu, yang tidak memiliki pengaruh secara sosial kepada pihak lain, atau tindakan individual yang tidak memberikan pengaruh kepada bumi, planet, lingkungan kita. Investasi itu tindakan yang bermakna, yang memberikan banyak pengaruh kepada hal yang lain, kepada pihak yang lain. Karena itu kapasitasnya itu tidak hanya kapasitas instrumental, bicara tentang teknis, tentang alat, tentang aplikasi atas sebuah teori, tetapi adalah kapasitas praksis. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk menilai itu dari sisi
moral, dari sisi etis. Tidak hanya benar, tapi juga baik. Ketika tiga hal ini, liquidity, kita memiliki likuiditas yang cukup, secara konteks, situasi, dan kondisi itu memang memungkinkan, dan ini baik, kemudian kita juga memiliki kapasitas atau capacity, maka pada saat itu kita bisa melakukan investasi. Kemudian di mana kita bisa melakukan investasi? Kalau kita bicara di mana gitu ya, tempat di mana kita bisa mengalokasikan dana kita untuk investasi, itu secara teori ya ada dua. Satu, investasi pada aset-aset yang real atau real asset, kemudian investasi pada aset-aset keuangan atau financial asset. Jadi kalau kita bicara pada aset-aset yang real, maka kita bicara bahwa penempatan dana itu kita dilakukan kepada aset-aset seperti tanah, misalnya properti, logam mulia dan seterusnya, itu aset-aset yang real, atau membuka usaha, membuka pabrik, toko dan seterusnya, itu aset-aset yang real aset gitu. Jadi ketika kita punya uang, kita bisa melakukan investasi pada aset yang real. Investasi pada aset yang real itu sesungguhnya memiliki multiplier effect, itu yang lebih besar ya, dan lebih konkret gitu ya. Ketika kita membuka usaha misalnya, maka ada produksi yang real. Kemudian untuk produksi yang real, ini ada kontribusi yang real gitu ya, yang bisa menggerakkan bagaimana bahan baku dihasilkan, ada kebutuhan akan tenaga kerja dan seterusnya. Maka aset real, investasi pada aset real itu sesungguhnya hal yang lebih luar biasa daripada investasi pada aset finansial. Kalau kita lihat dalam konteks kontribusi terhadap pengaruh secara multipliernya. Namun ketika kita tidak memiliki kesempatan atau orientasi investasi pada aset real karena ada constraint kendala hambatan tertentu, maka kita bisa melakukan investasi pada aset finansial, aset-aset keuangan, surat-surat berharga, aset-aset yang berisi klaim keuangan di masa depan. Ini banyak sekali ragam aset finansial, bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, bisa berupa banyak lagi yang lainnya. Maka di mana kita melakukan investasi, maka ya setidaknya kategori besar ini ada. Aset real dan aset finansial. Kemudian bagaimana kita melakukan investasi? Untuk melakukan investasi itu ada beberapa hal. Meskipun nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail, tetapi setidaknya ada 4 tahapan ini di mana kita bisa melakukan investasi. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan. Apa yang akan kita raih ketika kita melakukan investasi? Tujuannya jelas dulu. Karena tujuan itu yang akan mengarahkan semua aktivitas kita terkait dengan investasi. Tujuannya jelas. Tujuan investasi ya seringkali didefinisikan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan manfaat gitu ya. Tujuan untuk mendapatkan manfaat, saya pikir ini lebih relevan. Tidak hanya manfaat secara ekonomis tentunya, maka ada manfaat-manfaat secara sosial yang kita bisa capai secara bersama-sama sehingga kita bisa definisikan gitu. Maka ketika kita sudah definisikan, maka itu akan membangun orientasi kita bagaimana investasi itu harus dilakukan. Kalau tujuannya itu hanya sekedar tujuan ekonomis untuk mendapatkan keuntungan, ya itu sah. Ya memang secara teori-teori yang mainstream tujuannya itu gitu ya. Tetapi ketika kita hanya orientasinya di
pencapaian return atau keuntungan finansial gitu ya, maka tentunya ya kita sembarangan menempatkan dana itu, entah kepada perusahaan saham atau obligasi perusahaan yang menjadi predator bagi lingkungan, melakukan eksploitasi bagi terhadap buruh-buruhnya, itu kita menjadi tidak peka untuk filtering ketika kita memilih instrumen-instrumen keuangan yang akan kita investasi. Tapi kalau tujuannya itu tidak hanya manfaat secara ekonomis, tapi juga manfaat secara sosial, secara ekologis, maka kita bisa memfiltering gitu ya, memfiltering. Saya tidak akan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang dia perusahaan lingkungan, perusahaan-perusahaan yang tidak menghargai hak asasi, mengeksploitasi manusia dan seterusnya gitu ya. Ini tujuan, ini harus diformulasi dengan bagus. Kemudian setelah tujuan, maka kita juga harus menetapkan jangka waktu investasi, time horizon-nya jelas, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Tentunya jangka pendek, jangka panjang itu bisa berubah ketika kita sudah melakukan investasi, tergantung pada kondisi ya. Tetapi sesungguhnya yang ideal itu adalah kita melakukan investasi itu dalam durasi jangka panjang, time horizon-nya jangka panjang. Artinya yang kita kejar itu adalah pertumbuhan perusahaan. Atas pertumbuhan perusahaan itu kemudian kita mendapatkan hasil manfaat secara ekonomis, sehingga melihat pertumbuhannya tidak dari fluktuasi finansial instrumen, kemudian kita realisasikan keuntungan sehingga mendapat return. Ini ya boleh dilakukan, tetapi ada yang lebih baik itu ketika investasi itu dalam durasi yang panjang. Artinya kita memang melihat perusahaan ini tumbuh, kemudian bisa memberikan kompensasi kepada kita yang melakukan investasi karena pertumbuhannya gitu ya. Kalau jangka pendek itu kadar spekulasinya agak lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita melakukan tujuan, jangka waktu, time horizon-nya. Time horizon itu juga secara internal dipengaruhi oleh kebutuhan kas kita. Ketika kita punya rencana cash outflow, ya kalau memang itu jangka pendek kebutuhannya ya investasinya ya jangka pendek. Kalau memang punya durasi yang bisa lebih panjang, lebih panjang. Setelah melakukan itu, kita melakukan analisis investasi. Kenapa investasi itu perlu dianalisis? Gitu ya, ya karena investasi itu tindakan yang bertujuan, kegiatan yang bertujuan. Dia merupakan sebuah tindakan yang bermakna, maka kita perlu melakukan analisa. Teori menyediakan banyak model-model untuk melakukan analisis. Suatu saat ke depan kita akan bahas itu, analisis. Ya, banyak sekali alternatif. Sekian banyak alternatif itu kita tidak akan bisa mampu pilih semuanya karena sumber daya kita terbatas. Maka kita perlu pilih yang baik. Artinya dari sekian banyak alternatif kita pilih beberapa alternatif. Untuk memilih itu perlu analisis. Kenapa kita analisis? Karena sumber daya kita terbatas. Kemudian kenapa kita analisis? Karena kita punya tujuan. Yang kita ingin tujuan itu diraih. Ya, maka kita perlu analisis. Ketika kita orientasi tujuan tadi itu tidak hanya tujuan ekonomi, tetapi juga tujuan sosial, ekologis dan seterusnya, maka kita perlu analisis mana-mana perusahaan ini yang menjadi predator lingkungan, mana-mana ini perusahaan yang yang tidak menghormati hak asasi, mengeksploitasi buruhnya dan seterusnya, itu kita keluarkan dari alternatif. Itu perlu analisis, kita perlu data yang luar biasa untuk itu, dan data-data tersedia lah kalau kita memang mau ke sana.
Setelah kita melakukan analisis, kita mengambil sebuah keputusan, decision. Ya. Ketika mengambil keputusan, maka orientasi berpikirnya itu tidak hanya orientasi ekonomis gitu ya, tetapi juga orientasi praksis. Praksis itu sudah menggunakan argumentasi moral, argumentasi etis, sehingga keputusan itu diambil secara komprehensif. Ya. Investasi itu karena tindakan bermakna, maka pengambilan keputusan itu harus komprehensif, integratif, tidak hanya ekonomi semata, finansial semata, tetapi faktor moral, faktor etis itu juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Setelah kita bicara seperti itu, maka setelah kita bicara tadi itu, mengapa kita investasi, kapan kita investasi, bagaimana melakukan investasi, sesungguhnya apa sih investasi itu? Investasi itu kalau yang atas itu, yang kuning itu, kalau kita lihat investasi ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari versinya online. Investasi itu adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, itu investasi. Jadi ada penanaman uang atau modal ke dalam sebuah perusahaan atau proyek, tujuannya memperoleh keuntungan. Sehingga menurut KKBI ada 3 unsur, ada penempatan, ada penanaman uang, kemudian pada jadi suatu perusahaan atau proyek, dan pasti punya tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian ini yang hijau, ini saya coba untuk merumuskan apa itu investasi dari dari berbagai macam sumber. Investasi itu adalah penempatan uang atau modal. Jadi kalau kita bicara investasi, maka unsur yang pertama itu investasi itu penempatan uang atau modal. Jadi kita punya uang atau kita punya modal, kemudian kita tempatkan. Ditempatkan kemana? Ke dalam satu atau lebih aset. Lebih aset. Satu atau lebih. Kalau satu, maka kita melakukan investasi tunggal. Kalau lebih dari satu, maka kita harus membentuk portofolio, kumpulan aset dalam kebijakan investasi kita. Bisa aset real, aset-aset yang real, seperti tadi investasi real. Ada aset keuangan. Kita mau investasi di aset real dan atau di aset keuangan dalam jangka waktu tertentu. Ada durasi, time horizon tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada tujuan memperoleh keuntungan, ya, serta dilakukan dengan pertimbangan komprehensif. Ini. Jadi investasi adalah penempatan uang atau modal dalam satu atau lebih aset, bisa aset real dan atau aset keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta dilakukan dengan pertimbangan komprehensif. Pertimbangan komprehensif tadi itu ya seperti tadi. Ada pertimbangan secara ekonomi, secara finansial, kita harus lakukan itu. Kemudian ada pertimbangan secara moral, secara etis. Ya, itu investasi. Kalau begitu, apa manajemen investasi? Mengapa investasi perlu manajemen? Mengapa investasi perlu manajemen? Itu karena kegiatan investasi ini adalah kegiatan yang bertujuan. Kalau investasi bukan kegiatan yang bertujuan, nggak perlu itu manajemen. Tetapi karena ada investasi yang lagi kita bertujuan dan kita kepingin mencapai tujuan itu, maka kita perlu kelola, perlu manajemen. Kemudian investasi itu melibatkan sumber daya yang terbatas. Seandainya sumber daya kita unlimited, tidak terbatas, mungkin tidak perlu itu yang namanya manajemen. Tetapi kita memiliki sumber daya yang terbatas. Karena itu kita perlu kelola dengan bagus, kita perlu manajemen. Dan investasi itu kegiatan bermakna. Kegiatan bermakna itu kegiatan yang melibatkan dan memberikan dampak kepada manusia lain, kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan seterusnya. Jadi investasi itu
tidak serta-merta hanya sekedar tindakan ekonomis. Tapi investasi itu adalah sebuah tindakan bermakna yang memberikan dampak secara sosial, secara ekologis. Karena ini adalah kegiatan yang bermakna, maka investasi itu perlu dikelola dengan bagus. Agar tidak memberikan dampak secara sosial, secara ekologis yang jelek, yang tidak baik. Ketika misalnya kita melakukan investasi terhadap perusahaan-perusahaan yang kita tahu persis perusahaan itu adalah perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam atau terhadap lingkungan, maka ketika kita membeli obligasinya, membeli sahamnya, maka kita berkontribusi untuk membuat mereka semakin ganas melakukan eksploitasi itu. Itu maka ya kita tidak bagus, tidak baik gitu ya. Ya karena berkontributor, menjadi kontributor terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak tadi. Karena ini kegiatan bermakna, maka orientasi tadi itu kan juga harus komprehensif. Analisisnya harus komprehensif. Karena ini kegiatan bermakna investasi. Sehingga dari situ apa itu manajemen investasi? Manajemen investasi kita definisikan adalah rangkaian kegiatan. Karena itu ada rangkaian kegiatan, ada perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada evaluasi. Ini rangkaian kegiatan, Rangkaian kegiatan itu untuk apa? Untuk pencapaian tujuan investasi. Jadi manajemen investasi itu berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan investasi. Yang rangkaian kegiatan itu kemudian dipadukan dan dilakukan secara sistematis. Jadi rangkaian kegiatan itu terpadu dan dilakukan secara sistematis, secara bagus gitu ya. Dan etis. Tidak hanya sistematis, tapi dan etis. Karena itu kita katakan manajemen investasi itu adalah rangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan investasi yang dipadukan dan dilakukan secara sistematis dan etis. Saya kepingin memberikan penegakan kepada etis, karena masalah investasi ini tidak sekedar masalah ekonomis finansial. Investasi memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa sebagai sebuah kegiatan bermakna. Maka ketika kita menganalisis dan mengambil keputusan, maka kita harus komprehensif, mempertimbangkan banyak hal. Tidak satu dimensi ekonomi semata, tetapi multidimensional. Kita lihat pertimbangan etisnya, moralnya, secara sosiologis, dan seterusnya. Karena itu, manajemen investasi harus lebih komprehensif, tidak semata-mata manajemen investasi itu dalam satu dimensi tunggal, yaitu dimensi ekonomi finansial. Seperti itu teman-teman sekalian, yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang investasi dan manajemen investasi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua sebagai bahan, sebagai pintu masuk untuk melakukan diskusi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.